Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu produk dari brand lokal, yaitu Brodo. Kali ini dengan siluet mereka yang terbaru, yaitu S Nova Venture. S Nova Venture itu adalah sepatu Brodo S Nova dengan sentuhan adventure, sehingga dinamakan S Nova Venture. Untuk size-nya di sini saya mengambil size 43 karena memang untuk sizing dari sepatu Brodo itu adalah true to size, dan sejauh saya menggunakan sepatu S Nova itu ukuran 43 masih aman ya. Di sini juga bisa teman-teman lihat bahwa ada siluet si S Nova Venture-nya kurang lebih seperti ini, dan untuk warnanya itu adalah warna dark brown ya. Memang kalau dilihat dari kotak sepatunya saja ini udah spesial dan berbeda banget dari kotak sepatu Brodo yang biasanya ya, yang seperti ini nih ya, beda kan? Nah, ini memang agak spesial si sepatu Brodo S Venture kali ini dengan kotak sepatu berwarna hitam, lalu ada logo Brodo di sini dan juga ada tulisan Brodo berwarna emas ya di sini. Tuh. Memang agak sedikit berbeda ya. Di sini juga list toko Brodonya agak berbeda juga, di mana mereka menggunakan font berwarna emas juga. Jadi memang kombinasi kotak sepatunya ini adalah warna hitam dan juga warna emas ya. Seperti itu untuk kotak sepatunya. Kita langsung buka saja kira-kira seperti apa sih sepatu Brodo S Nova Venture ini ya. Nah, ya oke, kita keluarkan. Nah, dapat extra lace rupanya berwarna hitam seperti ini ya. Oke, kita keluarkan sepatunya. 1, 2. Dapat stiker ya bertuliskan Brodo, terima kasih. Dan sudah ya, simpel saja. Kita keluarkan kotaknya. Inilah dia sepatu S Nova Venture yang warna dark brown untuk koleksi terbaru dari sepatu Brodo dalam series outdoor gear-nya. Ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini secara overall bagaimana sepatu S Nova Venture ini masih menyerupai, masih mirip dengan sepatu S Nova yang biasa ya. Seperti ini, saya coba keluarkan tuh. Jadi dari bentukannya sebenarnya masih mirip, cuman memang ada sedikit sentuhan-sentuhan outdoor di sepatu ini. Dari bobot ya, secara sekilas memang ini terlihat lebih berat sedikit untuk sepatu S Nova Venture dibandingkan dengan yang S Nova biasa ya. Nanti kita coba timbang saja seperti apa beratnya ya. Oke, sekarang kita coba timbang saja satu persatu untuk sepatunya. Pertama saya coba timbang terlebih dahulu sepatu Brodo S Nova Archipelago yang berwarna hijau ya. Kita coba lihat berapa beratnya. Nah, itu beratnya di 315 gram. Yang kalau kita bandingkan dengan sepatu Brodo S Nova Venture itu beratnya di 356 gram ya. Ternyata memang secara bobot itu sedikit lebih berat ya, kurang lebih di 30 sampai 40 gram jika dibandingkan dengan sepatu Brodo S Nova yang Archipelago Pack ya. Jadi perubahan material pada Brodo S Nova Venture ini memang memberikan kenaikan bobot yang tidak terlalu signifikan sebenarnya, karena secara feel memang masih lebih ringan karena beratnya itu masih di 300-an ya, nggak sampai 500 atau 600 gitu untuk satu sepatunya. Sehingga harusnya masih nyaman kalau misalnya digunakan untuk daily use ataupun juga untuk berpetualang gitu ya. Dan langsung saja kita masuk satu persatu ke bagian pertama, yaitu outsole-nya terlebih dahulu. Untuk outsole-nya memang ini tidak ada perbedaan, di mana mereka menggunakan outsole yang terbuat dari rubber di sini. Hanya saja di sini warnanya hitam, bahkan pola outsole-nya juga sama dengan pola outsole yang ada di sepatu S Nova yang general release atau yang Archipelago Pack gitu ya. Tuh bentuknya memang masih sama. Cuman di sini dia full hitam kalau yang Venture, karena memang bagian midsole-nya ini ya, bagian violin-nya ini masih tetap berwarna hitam seragam dengan bagian outsole-nya gitu. Dan ini untuk violin-nya memang masih empuk aja ya guys. Serupa dengan S Nova yang Archipelago Pack yang warna hijau yang tadi sempat saya tunjukin. Hanya saja di sini memang warnanya hitam ya, seragam. Bentuk dari midsole-nya juga sama ya. Pola-polanya di sini kayak ada garis banyak gitu di sini ya, garis-garis sampai ke bagian belakang. Di sini ada 2 garis, itu sama banget dengan yang ada di S Nova Archipelago Pack. Tuh sama, di sini ada garis ya, garis. Di sini ada 2 garis juga di sini, bener-bener sama. Jadi dari sisi outsole dan juga midsole-nya ini masih mirip dengan S Nova General Release yang Archipelago Pack. Oke, naik ke bagian upper. Nah, uppernya ini yang bener-bener berbeda jika dibandingkan dengan S Nova Archipelago Pack, di mana kombinasi material yang ada pada uppernya ini adalah mesh ya. Untuk meshnya sama, dan feel meshnya itu juga masih serupa dengan yang ada di Archipelago Pack, tapi ada satu material lagi yang berbeda, yaitu material nubuck. Di mana saja material nubucknya itu ada pertama di bagian toe ini yang berwarna hitam ya, ini material nubuck.
Di bagian eye-stay-nya juga material nubuck, rooster beak-nya juga ini material nubuck ya, leather nubuck. Di sini juga bagian heel-nya juga terbuat dari nubuck ya. Jadi bagian yang bukan bagian mesh pada sepatu S Nova Venture ini adalah material nubuck. Jika dibandingkan dengan sepatu S Nova Archipelago, kalau di sini kan ada bagian yang sweat ya. Di bagian sini nih, di bagian toe-nya ini sweat, semi sweat lah ya. Di bagian eye-stay-nya ini juga sweat. Di sini juga heel tab-nya juga sweat ya. Di sini dia menggunakan synthetic leather berwarna putih dan juga berwarna hijau. Tapi kalau di sini full mereka yang bukan mesh itu terbuat dari nubuck, dan memang looks-nya ini lebih keren dan juga lebih garang banget, sehingga cocok kalau misalnya ini disematkan pada sepatu outdoor-nya Brodo dalam Brodo S Venture ini gitu ya. Untuk pemilihan warnanya juga bener-bener kalem dan juga tegas menurut saya, dimana bagian rooster beak dan juga di bagian toe-nya itu warnanya hitam, seragam dengan yang ada di pada bagian outsole midsole-nya. Dan warna lain seperti warna mesh dan juga warna nubuck leather-nya itu dia memilih warna coklat yang sedikit gelap, meskipun antara bagian mesh dan juga bagian nubuck leather-nya itu warna coklatnya agak berbeda ya. Jadi dia kayak ada dua shades warna coklat yang berbeda antara bagian mesh dan juga yang di bagian nubuck leather-nya ya. Dari sisi kualitinya teman-teman bisa lihat di sini memang ada sedikit seperti kayak bekas lem ya di bagian sini ya. Ini juga kayak ada jahitan nih, benang berwarna putih ya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada benang berwarna putih seperti ini gitu ya. Sebab benang-benang lainnya itu warnanya hitam ya ini, dan juga warna coklat gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul benang warna putih seperti ini. Ya, jadi memang dari sisi kualitas harusnya bisa lebih baik lah, karena kan sebenarnya sepatu Brodo sudah cukup sering juga nih mengeluarkan Brodo S Nova sebelumnya, dan Brodo S Nova Venture ini adalah development kesekian kan dari sepatu Brodo S Nova. Jadi harusnya secara build quality harusnya bisa lebih baik lah ya. Jangan sampai ada bekas-bekas lem seperti itu, ada benang-benang yang seperti ini. Tapi ya dari looks, dari penggunaan material menurut saya memang yang S Venture ini jauh-jauh lebih oke dibandingkan dengan Brodo S Nova ya. Kemudian naik ke bagian tali sepatunya ya. Di sini memang untuk tali sepatunya agak berbeda. Dia menggunakan round laces, di mana di dalam round laces yang berwarna coklat itu ada corak-corak yang berwarna kuning keemasan ya. Jadi memang agak berbeda, dan di sini juga ada metal buckle eyelet-nya di sini. Ada dua ya. Itu berbeda memang jika dibandingkan dengan yang sepatu Archipelago Pack biasa, di mana di sini tidak ada bagian buckle eyelet-nya di sini yang terbuat dari metal gitu. Jadi memang kalau ini kan cuma di punch hole aja ya, masuk ke dalam bagian lubang sepatunya. Tapi kalau yang di bagian Brodo S Venture ini dia ada bagian metalnya seperti ini ya. Jadi memang itu agak sedikit berbeda. Looks-nya menjadi jauh lebih outdoor memang jika dibandingkan dengan yang Archipelago Pack. Dan untuk bagian tangnya di sini memang ada logo Brodo dengan warna keemasan ya, lagi-lagi emas, dan dimana ini terbuat dari nubuck leather juga berbeda. Kalau yang Archipelago Pack di sini masih menggunakan semi sweat berwarna hijau hitam seperti ini ya. Sama-sama masih ada lace keeper-nya ya. Di sini juga yang S Venture juga ada lace keeper-nya ya. Jadi supaya si tangnya itu tidak mudah berjatuhan ketika kita mau pakai sepatu ini. Untuk tangnya ini di dalamnya ada foamnya gitu ya. Ada juga bagian meshnya memang. Jadi untuk bagian tang ini kombinasi dari beberapa material memang. Bagian dalamnya ada foamnya, bagian luarnya ada nubuck, dan bagian nubuck ini dikelilingi dengan bahan yang terbuat dari mesh juga gitu ya. Kemudian ini liningnya juga terbuat dari mesh ya. Juga ada bagian yang empuknya, dimana di situ ada foamnya. Kemudian kita coba lepas ya, seperti apa ini bagian dalam insole-nya. Kita coba lepas lagi. Kita coba keluarkan. Apakah insole-nya masih serupa? Nah, inilah dia insole dari sepatu Brodo S Venture ini ya. Dari sisi bentuk sih memang ini sama persis dengan insole yang dimiliki oleh Brodo S Nova yang Archipelago ya. Tuh, benar-benar sama. Ketebalannya, polanya ya, patternnya tuh sama. Hanya saja dia berbeda di warna font Brodonya saja. Kalau yang di sini warnanya putih, kalau yang di sini dia warnanya keemasan ya. Tapi untuk dua insole ini sama-sama memiliki keempukan yang serupa dan juga telah mengadopsi teknologi Zen Rollingnya Brodo gitu ya. Jadi udah enak banget lah, udah oke banget tuh ya. Jadi kurang lebih insole-nya seperti itu. Sepatu S Nova Venture Dark Brown ini memiliki harga di Rp649.000, jauh lebih mahal Rp200.000 dibandingkan dengan sepatu S Nova Archipelago Pack. Bisa dipahami bahwa memang untuk sepatu S Nova Venture Dark Brown ini memiliki material yang upgrade jika dibandingkan dengan material yang dimiliki oleh S Nova Archipelago, di mana
uppernya itu menggunakan material nubuck dibandingkan dengan yang sebelumnya itu masih menggunakan material semi suede dan juga synthetic leather ya. Dan secara looks juga memang untuk sepatu Brodo S Nova Venture ini jauh lebih tegas, lebih kalem, dan juga lebih cocok kalau digunakan pada luar ruangan ya, atau outdoor, bahkan kalau misalnya mau dipakai untuk berpetualang gitu. Terus juga untuk sepatu Brodo S Nova Venture ini juga memiliki extra lace ya, dimana sepatu S Nova yang sebelumnya itu kita nggak dapat extra lace, kemudian ada sedikit tweak atau sentuhan outdoor look pada bagian eyestay-nya, dimana tadi menggunakan buckle eyelet ya, terbuat dari metal yang juga memberikan kesan yang kuat dan juga kokoh dari sepatu ini. Untuk sizingnya masih menggunakan fitting yang true to size, dimana kalau teman-teman biasanya pakai ukuran 43, maka silahkan gunakan atau beli yang ukuran 43 juga. Dimana kalau saya pribadi ukuran 43 itu untuk sepatu Brodo itu sentimeternya di 28,1, itu masih oke dan masih nyaman untuk kaki saya yang 27,5 cm. Menarik ya untuk menunggu bagaimana Brodo nanti mengolah siluet S Nova ini lebih jauh lagi ya. Jadi ini kan bisa dibilang untuk sepatu Brodo S Nova Venture Dark Brown ini adalah sepatu development kesekian dari sepatu S Nova ya, yang mana itu merupakan salah satu siluet Brodo yang laris manis gitu ya, paling oke ketika pertama keluar, bahkan sampai sekarang itu masih dicari-cari ya. Sampai Brodo akhirnya harus membuka pre-order ini untuk sepatu Brodo S Nova ya, yang mana teman-teman bisa cek saja di sosial medianya Brodo. Kalian udah bisa pre-order dari sekarang sampai dengan batas waktu tertentu ya, nanti teman-teman silahkan cek saja. Dan untuk sepatu S Nova Venture ini sebenarnya tidak keluar satu warna saja yang dark brown, tapi mereka juga mengeluarkan yang S Nova Venture Forest Green, dimana di situ mereka tidak menggunakan material nubuck tapi menggunakan material suede. Itu saja sebenarnya bedanya untuk yang warna hijau dan juga warna coklat ini. Dari harganya memang yang S Nova Venture Forest Green itu sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan S Nova Venture Dark Brown ya. Kalau yang S Nova Venture Forest Green itu harganya di Rp609.000. Masih tetap lebih mahal jika dibandingkan dengan S Nova Archipelago Pack, tapi sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan S Nova Venture Dark Brown. Gimana menurut teman-teman untuk sepatu S Nova Venture Dark Brown ini? Apakah menarik buat teman-teman untuk membeli sepatu ini? Kira-kira produk apa lagi yang perlu saya bahas di video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas support dari teman-teman untuk channel saya. Sekian dan sampai jumpa.